Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita selalu pakai masker, kemanapun kita bepergian ataupun juga beraktivitas. Dan kalau kita di luar beraktivitas, kita juga harus sering cuci tangan. Begitupun dengan kalau kita beraktivitas dengan banyak orang, kita harus selalu jaga jarak. Ya, kembali Diki Fadiar Juhud hadir ke ruang Anda di Bincang Bola. Dan saya tidak sendirian, Nun jauh di sana. Halo, apa kabar Bung Taufik? Alhamdulillah Bung Diki, kabar baik. Iya, kita kembali gabung di Bincang Bola ini dan semakin seru saja karena bahasan kali Ya, ini tentu yang menarik yang ditunggu-tunggu sama Tribuners nih kayaknya nih Bung Taufik ya. betul Bung Diki. Ya, kita akan sedikit membincangkan tentang ini hasil drawing perempat final Liga Champions ini. Kayaknya ini seru nih kalau kita bahas sedikit nih, Bung Taufik ya. Ya, Gimana catatan Bung Taufik sudah sampai di mana sekarang? Kayaknya sudah panjang sekali yang ingin diceritakan kepada Tribuners nih tentang hasil drawing perempat final ini. ya hasil drawing perempat final ini menghasilkan ada beberapa pertandingan yang memang sangat menarik untuk semuanya memang menarik, tapi ada yang sangat menarik untuk disaksikan yaitu Bayern Munchen lawan PSG dan juga Real Madrid lawan Liverpool. Bayern Munchen dan PSG ini mereka bertemu di final Liga Champions musim lalu dan Bayern Munchen berhasil mengalahkan PSG menjadi juara dan ini bisa menjadi ajang balas dendam buat PSG kalau memang ingin istilahnya membalas kekalahan di musim lalu di tahun lalu. Sementara Real Madrid dan Liverpool 3 tahun lalu mereka keduanya bertemu di final. Ada kontroversi ketika Muhammad Salah cedera, terus juga diwarnai blunder Karius, dan akhirnya Liverpool kalah dan ini juga menjadi kesempatan buat Liverpool jika memang ingin membalas dendam ke Real Madrid gitu, Uliki. Ya ini kalau diantara nanti laga yang paling panas tentu kan itu apa PSG dan yang siap mungkin juga ini yang menurut Bung Opik yang berdarah-darah ini laga yang mana nih diantara nanti laga-laga yang akan dipertandingkan pada perempat final Liga Champions ini? Ya tanpa mengecilkan laga antara Manchester City lawan Dortmund atau Porto lawan Chelsea, saya kira memang laga Bayern Munchen PSG ini yang bisa dibilang berdarah-darah. Pertama, Bayern Munchen mereka sedang bagus dan mereka juga memuncaki Bundesliga. PSG meskipun apa istilahnya meskipun di Ligue 1 masih ada di posisi 2 tapi mereka masih bersaing, permainan mereka juga konsisten dan mereka berhasil menyingkirkan Barcelona di babak sebelumnya dan ini menjadi bukti bahwa PSG punya istilahnya punya kemampuan untuk mengulang prestasi musim lalu, minimal mengulang prestasi musim lalu bisa ke final dan mungkin bisa jadi juara dan ya ini yang dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola bahwa jangan sampai mereka beranggapan bahwa PSG musim lalu ke final karena ada keberuntungan. Nah, ini jadi istilahnya jadi momen buat PSG untuk membuktikan bahwa mereka layak bertarung di Liga Champions dan layak juga bertarung jadi juara gitu, Murki. Ini jadi laga perempat final ini sebenarnya aromanya aroma final kali ya, karena dua-duanya dua tim ada 4 tim ini karena tidak mau mengalah begitu saja, berarti kan akan berdarah-darahnya cukup seru juga kalau untuk disaksikan ya, Bung Oki ya. Ya betul. Ini Karena kalau memang melihat dari gimana Bung Oki? ya, ya karena memang Oke. PSG selama ini dikenal
mereka tim yang kaya ya kan, yang apa sih istilahnya, finansialnya disokong oleh pemiliknya itu sangat hampir tidak terbatas. Mau beli siapa aja, mau pemain seperti apa aja, mereka pasti bisa mendatangkannya. Yang jadi masalah kan mereka tidak ada pesaing di Ligue 1, tapi ya ketika tampil di Eropa mereka masih kesulitan, dan ini yang membuat PSG kayaknya penasaran bisa nggak mereka istilahnya menuai prestasi di Eropa gitu kan. Nah, ini lantas ini ya, kita sedikit bergeser nih, Bung Taufik, karena banyak tim yang lumayan gengsinya juga dipertaruhkan juga di sini. Ini ada yang sedikit menarik perhatian para pengamat sepak bola ini, kehadiran Porto ini kan nanti ya, laga Porto dan Chelsea ini. Dari amatan Bung Taufik nih apa nih, gimana Porto di perempat final ini? Ya, Porto berhasil sebagai kuda hitam ya. Ini Porto nih. Berhasil membuat kejutan di fase sebelumnya, di babak sebelumnya, ketika mereka berhasil mengalahkan Juventus. Ketika Juventus lolos ke perempat final, tapi nyatanya Porto yang bisa lolos ke perempat final sekarang, meskipun memang harus dengan perjuangan yang ekstra. Mereka bertarung sampai extra time, butuh juga gol tanda. Mereka juga sebenarnya berada sama gitu, terus tapi karena mereka lebih baik dalam sisi gol tandang, akhirnya mereka bisa melenggang ke perempat final. Ya, ini jadi ujian buat Chelsea, karena Chelsea juga sekarang lagi bagus setelah ditangani oleh Thomas Tuchel. Ya, pertandingannya akan menarik, tapi saya berharap Porto bisa menampilkan permainan seperti melawan Juventus, jadi sehingga permainannya bisa asik untuk disaksikan gitu. Kalau misalnya Portonya sedang off day atau justru anti klimaks, Chelsea akan dengan mudah saya kira bisa menang ke semifinal. Nah, iya. Lantas ini kalau partainya nih, ada yang ini mungkin juga terutama para penggemar sepak bola juga ada yang ingin mengetahui juga catatan tentang Manchester City dan Borussia nih, laga nanti ini seperti apa kalau di kacamata Bung Apik? City lawan Dortmund ya, Bung? Ya, Borussia Dortmund. City pasti akan sangat diunggulkan karena melihat performa mereka di beberapa pekan terakhir, City sangat dominan, sangat konsisten. Mereka terus-terusan meraih hasil positif. Nah, ini apa istilahnya 80% saya kira peluang City untuk lolos ke berikutnya tanpa mengecilkan arti Dortmund ya. Tapi Dortmund di Bundesliga juga kan sekarang mereka masih di luar 4 besar. Masih angin-anginan lah, meskipun mereka dipenuhi oleh pemain-pemain berpengalaman, tapi mereka masih inkonsisten dalam bermain sehingga kadang meraih hasil baik, kadang meraih hasil buruk. Tapi yang harus waspada itu ya karena Haaland catatan golnya sangat baik. Nah, ini bisa jadi ujian lah buat lini belakang City jika memang mereka ingin meraih Liga Inggris disandingkan dengan trofi Liga Champions. Ya, kalau dari sekian, kenapa? Kalau dari Bung Opik, kalau dari sekian nih yang barusan kita perbincangkan ini analisisnya, kalau menurut Bung Opik sendiri yang akan lancar-lancar saja gitu untuk menembus perempat final ini, tim mana nih kira-kira? Ya, kalau saya kira yang bakal lolos ke semifinal City lawan Dortmund, City, Porto lawan Chelsea, Munchen lawan PSG. Saya kira masih Munchen. Real Madrid lawan Liverpool. Ya, ini masih 50-50 kan. Kalau Real Madrid Liverpool karena mereka juga
Nah, soalnya mereka juga masih kedua-duanya masih inkonsisten, masih tidak stabil lah permainannya, dan siapa yang bisa memanfaatkan cepat bangkit dan memanfaatkan kesalahan lawan, saya kira itu yang bisa lolos ke semifinal dari pertandingan antara Madrid lawan Liverpool. Ini laga perempat final ini bergulir nanti ya, April atau Mei ini? Sistem home away gitu ya? Ya, bulan April Begitu ya? tanggal 7 dan 8. Leg pertama tanggal 7 dan 8. Ya. Itu sudah mulai bergulir dan pas ini ya, puasa ya. Ini pas puasa jadinya. Paling tengah malam biasanya ini ya. Ya. Kayaknya itu jadi apa tontonan lain selama puasa, berarti nanti ada sesuatu yang menarik ya para penggemar bola nih. Nah, Bung Opik, kalau kita sekarang agak sedikit ini ada bisa cerita tentang mungkin kalau dilihat dari peta beberapa tim ini yang ikut di perempat final ini, kalau yang menurut Bung Opik akan menjadi ya dijagokan lah di antara sekian ini, yang mana nih timnya? Apakah masih di Bayern Munchen, apa di PSG, ataupun juga tiba-tiba Porto bisa naik ke atas, gimana? Prediksi Bung Opik? Saya sendiri sebenarnya kalau hasil drawingnya berbeda, Munchen sama City tidak dalam satu rangkaian gitu. Saya menjagokan sebenarnya City dan Munchen bertemu di final. Tapi waduh, takdir sepertinya akan mempertemukan mereka di semifinal. Dan siapapun pemenang antara City dan Munchen nanti di semifinal itu yang punya kesempatan besar untuk juara di musim ini. Ya, ini bakal jadi tontonan yang menarik, terutama bagi para penikmat sepak bola dan khususnya para penggemar sepak bola di tanah air. Terutama ini juga ini termasuk kita di Indonesia, di tanah air ini sudah mulai bergulir turnamen pramusim ini ya. Sebelum jelang liga ini, berarti ini suatu tontonan untuk influence bagi para tim nanti yang akan berlaga di Liga 1 nanti ya. Ya Bung Taufik ya. Nah, oke Bung Taufik, kayaknya kita sudah cukup panjang lebar untuk cerita tentang drawing final Liga Champions ini, dan kayaknya kita akan bahas kembali pekan depan, dan para penggemar sepak bola juga sudah mulai pasang mata dan telinga untuk melihat tim-timnya, jagoannya berlaga di perempat final Liga Champions ini ya. Ada mungkin catatan terakhir ini Bung Taufik dengan hasil drawing ini? Mungkin ada dari apa namanya, dari hasil drawing ini menurut Bung Taufik ada apa namanya yang pasti tim mana yang nyantai saja untuk melewati, meskipun terlihat tim-tim ini keras, tapi kalau dari hasil catatan Taufik mungkin ada yang bisa ringan saja untuk bisa masuk final. Terakhir di bola untuk pekan ini ya. Ya kalau lihat itu saya kira City akan, saya melihat City bisa mengalahkan Dortmund dan nanti ketemu Bayern Munchen di semifinal. Nah, adalah City sama Munchen ini yang punya peluang paling besar untuk juara, tapi saya lebih cenderung ke City karena tingkat kompetisi Jerman dan Inggris berbeda. Sepertinya Inggris lebih ketat, dan Pep Guardiola punya pernah mengalahkan Munchen, jadi ini tahu caranya untuk mengalahkan Munchen sehingga di final dan lawan di final akan sulit untuk mengalahkan City, meskipun memang ada kesempatan, tapi saya kira City punya kesempatan yang lebih besar untuk juara Liga Champions ini. Oke, berarti City agak-agak berpeluang ya kalau dari amatan kita nih. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan di
kali ini bisa ada sedikit apresiasi juga dari para penggemar bola di tanah air ya. Begitu ya, Bung Taufik ya. Oke, kita sudahi, kita Betul. akhiri bincang bola pekan ini, dan jangan lupa protokol kesehatan selalu dipatuhi, pakai masker kemana-mana dan juga cuci tangan yang sering. Lantas juga kalau kita beraktivitas di luar rumah, jangan lupa Tribuners untuk menjaga jarak agar kita sama-sama menjaga kesehatan. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Dan terakhir, saya Diki Fajar Juhud dan juga ada Taufik Ismail, pamit dari ruangan Anda semua. Love is respect.